Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Jadi prosesnya masih secara tradisional. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Berikut ini ada tabel nama kain dan daerah asal. Perhatikan dengan baik pembahasan dari Pak Guru ini. Tabel ini juga ada di buku paket tema 7. Songket itu berasal dari Minang, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua itu ada namanya sasirangan, berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian batik dan lurik itu banyak terdapat di Solo, Jawa Tengah. Kalau yang dari Bali itu namanya kain endek ya. Kemudian kain tenun itu Nusa Tenggara. Ada ulos dari Sumatera Utara. Nah, dari paragraf cerita yang sudah kita baca, kita bisa mencari informasinya dengan cara membuat pokok-pokok informasi dari paragraf 1 sampai 5. Nah, kalian perhatikan dengan baik. Kita cari bersama-sama pokok-pokok informasinya. Mulai dari paragraf 1. Nah, di sini kain adat Indonesia, ini tadi kita sudah baca, jadi pokok pikirannya di paragraf 1 ada di awal kalimat ya. Ide pokoknya ada di awal kalimat, yaitu kalimat Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Itu paragraf 1. Berikutnya paragraf 2, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Nah, itu juga kalimat pertama ya. Jadi kalian gampang untuk mengingat, dicari kalimat utamanya atau kalimat yang pertama pada sebuah paragraf. Ini paragraf 4, kain adat. Kemudian ini yang kelima.
kain adat yang paling dikenal adalah batik. Jadi, kita bisa mengisi pokok-pokok informasi mulai dari paragraf 1 sampai 5. Nah, yang di buku ini Pak Guru sudah berikan pembahasannya. Kalian tinggal menyimak dengan baik. Nah, gampang kan? Mencari pokok-pokok informasi kita ambil dari kalimat utama atau ide pokok masing-masing paragraf, yaitu di awal paragraf. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Silakan perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Nah, ini gerakan, salah satu gerakannya ya. Berikut ini adalah kain adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang bermotifkan bunga, kemudian tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa lihat pada layar ya. Nah, ini terdiri dari berbagai macam motif, mulai dari bunga dan biji-bijian, segitiga, kemudian bulan dan lengkungan. Ada yang berbeda yaitu bunga dan daun. Nah, itu motif-motif yang ada pada kain adat, yaitu motif tumbuhan. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang ini bangun yang simetris dan tidak simetris. Kalian bisa lihat ya, yang simetris itu tepat nanti kalau dilipat akan semuanya menutupi bagiannya. Yang tidak simetris itu gambarnya sudah berbeda, meskipun sudah diberikan garis. Nah, antara kiri dan kanan itu berbeda jika dilipat, jadi itu tidak simetris. Bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat, memiliki sumbu simetri. Itu contoh gambar yang simetris. Nah, berikutnya kita akan belajar simetri lipat berbagai bangun datar. Contohnya, perhatikan pada layar. Yang pertama itu ada gambar persegi. Nah, jika persegi ini memiliki 4 simetri lipat, kemudian lingkaran itu yang berbentuk lingkaran ini banyaknya simetri lipat ini berbentuk opal. Banyaknya simetri lipat 2, kemudian segitiga sama sisi simetri lipatnya 3. Kemudian ada persegi panjang memiliki simetri lipat sebanyak 2. Ke samping sama ke bawah 1. Kemudian nomor 5 ada layang-layang. Nah, layang-layang ini memiliki simetri lipat cuma 1. Itu ke samping. Sampai di sini dulu ya hari ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Tadi kita sudah belajar tentang mengisi tabel, jenis hasil produksi sandang sesuai teks, kemudian menyebutkan macam gerakan tari. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengidentifikasi simetri lipat. Sampai jumpa esok hari ya di pembelajaran selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe channelnya Pak Guru, silakan bantu Pak Guru ya, subscribe channelnya Pak Guru, gratis untuk selamanya.
Terima kasih. Salam sehat.